Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bidan Eko Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas puasa pada ibu hamil boleh nggak sih? Pada prinsipnya seorang ibu hamil itu tidak wajib untuk berpuasa. Memang ada beberapa ibu hamil yang tetap ingin berpuasa. Kalau dari segi kacamata medis memang tidak diwajibkan ya Bunda. Dari segi agama juga sama, memang tidak diharuskan ibu hamil untuk berpuasa. Nanti kan bisa mengganti di hari lain. Nah, tetapi kalaupun tetap ingin berpuasa, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu terhadap provider bidan atau dokter yang merawat moms itu sendiri. Boleh, tapi tetap harus ada catatannya. Contoh trimester pertama itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena memang tidak aman ya Bunda ya. Kenapa? Trimester pertama itu waktunya terjadinya organogenesis. Terus hormon Bunda juga lagi meningkat dalam tubuh, seperti nanti ada rasa mual, muntah, lemas, pusing. Apalagi bagi-bagi ibu hamil yang menderita sakit emah, asam lambungnya pasti akan naik dan pasti emahnya akan lebih parah ketika berpuasa. Untuk trimester kedua sudah mulai aman, sudah bisa berpuasa, tapi alangkah baiknya di atas 20 minggu. Kenapa? Secara berat badan sudah lebih baik. Terus posisi plasenta juga udah bagus. Dan sudah stabil, maka sudah enak, tidur sudah enak. Tapi tetap ya catatannya, kalau ibu ternyata HB-nya rendah, anemia gitu ya, itu sebaiknya juga tidak disarankan untuk berpuasa, tidak wajib ya Bunda ya, karena ibu lagi anemia. Gimana lagi anemia, ibu berpuasa? Kan kita harus ngejar zat besinya itu kan Bunda. Nah, lalu untuk trimester ketiga itu sudah lebih oke, ya kan? Tapi saran saya kalau udah di atas akhir trimester seperti 36 minggu ke atas, sebaiknya tidak boleh berpuasa. Itu karena kan untuk persiapan tiba-tiba terjadi kontraksi. Sedangkan ibu puasa, lemes dong. Nah, nanti bagaimana? Nanti kan kurang nyaman nanti untuk menjalaninya, ya kan? Sebaiknya tidak dianjurkan. Apalagi misalnya ibunya masih anemia, kan sebaiknya kan di atas 11 lah ya, memang sih 12 itu minimal. Tapi kalau udah trimester kedua, ketiga itu memang terjadi hemodialisis, jadi memang pasti akan ada penurunan. Itu kalau memang ternyata HB-nya 10 misalnya, itu juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi lebih concern ke pengobatan anemianya. Vitamin memang masih bisa diminum di malam hari, apa buka puasa atau mau di saat sahur. Jadi masih aman sih. Tentu ada dong, pasti. Karena kalau perut kosong pasti akan mual, asam lambung meningkat, pusing. Apalagi trimester pertama ya Bunda ya. Itu kalau udah muntah, biasanya muntah terus-terusan, nggak ada henti-hentinya. Pengalaman pribadi, dan memang kenyataannya kalau udah mual terus perut kosong tuh pasti akan memang muntahnya itu bener-bener yang dahsyat ya. Jadi sebaiknya tidak usah berpuasa untuk trimester pertama ya. Asam lambung akan meningkat untuk trimester pertama itu. Kalau trimester kedua kan memang cukup aman ya. Kalau untuk trimester ketiga ya, ketika badan ini, karena badan ibu kan semakin besar ya, otomatis betul semakin meningkat. Lalu organ tubuh janin juga makin membesar, tentunya metabolisme tubuh semakin meningkat. Sedangkan ibu berpuasa, lemes kan? Nah, ini yang bisa membahayakan pada ibu dan bayi itu sendiri. Selalu membuat agenda makanan ya Bunda. Intinya sih nutrisi tidak boleh kurang. Seperti harus mengkonsumsi setiap harinya ya, kacang-kacangan, biji-bijian, serat, daging merah, atau sumber protein lainnya. Kemudian kebutuhan cairan itu juga harus terpenuhi. Minimal itu sehari yaitu 2-3 liter. Kalau 2 liter itu kurang lebihnya tuh 8 gelas per hari.
misalnya. Terus minumnya 8 gelas susah dong, Bu Bidan. Bisa diakalin. Contoh ibu buka puasa ya, buka puasa itu 2 gelas, lalu sebelum terawih 1 gelas, sudah terawih 1 gelas, sudah 4 gelas tuh. Kemudian mau tidur usahain 2 gelas, terus sahur 2 gelas, jadi pas 8 itu minimal. Kalau bisa sih ada tambahan lagi, entah di saat pas ibu lagi bangun tidur apa, boleh minum lagi. Itu untuk kebutuhan cairan ya. Batasin minum minuman yang mengandung kafein. Kenapa? Karena itu justru semua harus dihindari, karena itu bisa menyebabkan lemes nanti ibu, lemes dan dehidrasi. Semua itu mengandung diuresis ya. Seperti apa sih contoh minuman berkafein? Seperti kopi, teh, coklat, itu semua mengandung kafein. Sebaiknya kalau bisa sih air putih ya, susu putih boleh, air putih yang disarankan ya bunda-bunda ya. Kemudian cukup istirahat. Di sini ibu hamil yang disarankan istirahat itu ya normalnya minimal tuh 8 jam per hari. Kemudian batasin aktivitas selama menjalani puasa, tetapi bukan berarti harus bubuk cantik ya setiap hari. Boleh melakukan aktivitas tapi jangan yang berlebihan, seperti nyapu sebentar boleh lah, nyuci piring boleh lah ya. Hindari olahraga yang berat seperti angkat barbel apa, jangan. Udah lemes, olahraganya yang wow ya, capek deh gitu ya. Kemudian dan yang paling penting ya, maksudnya yang paling penting nih, kalau selama ibu puasa walaupun udah jam 4 sore nih, tiba-tiba kok aku pusing ya, mual ya, terus kayak kuna-kuna pengen jatuh lagi rasanya, pengen pingsan katanya kan, itu juga segera dibatalin. Harus, walaupun hari udah jam 5, nggak bisa, itu anaknya memang udah ngasih kode keras, harus segera berbuka. Kemudian pipisnya, biasanya kan pipis yang bagus kan warnanya kan kuning jernih, ini kok kuning gelap gitu kan. Terus bahkan pipisnya sedikit, nggak banyak, itu juga segera dibatalkan. Semangat ya. Oke, selamat berpuasa, tetap hati-hati, be smart, be wise.